kalian bisa membedakan wujud-wujud benda yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajarannya ya, kita buat yel-yel agar kita lebih semangat dalam belajar. Yuk, tirukan Bu Titik ya. Kalau Bu Titik bilang, anak-anak, apa kabar? Kalian bilang, alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, yes, yes. Tirukan ya. Anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, yes, yes. Wah, bagus sekali anak-anak. Kalian bersemangat dalam belajar hari ini. Lebih semangat lagi, Titik punya lagu yang sangat bagus. Ya, coba kita bersama-sama mendengarkan lagu yang berjudul Kapal Api. Nah, coba semuanya menirukan lagu Kapal Api yang akan dinyanyikan Bu Titik ya. Asapnya yang putih mengepul di udara. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Anak-anak, bagaimana lagunya? Enak bukan? Kalian semua pasti suka lagu Kapal Api. Anak-anak, pada gambar di atas itu ada kapal api sedang apa ya? Kapal api sedang berlayar. Ya, kapal api di mana ya tempatnya, anak-anak? Iya, di mana? Di laut. Ya, bagus sekali. Kapal api berlayar di laut. Saat kapal api berjalan, kapal api mengeluarkan apa, anak-anak? Kapal api mengeluarkan asap. Ya, anak-anak, kalian semua pasti pernah melihat kapal api ya. Benda di sekitar kita ini bukan hanya kapal api saja. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Mereka mempunyai bentuk dan wujud yang berbeda-beda. Mau tahu? Coba saksikan video yang akan ditampilkan oleh Bu Titik saat ini.
udah jadi, mari kita minumlah ya. Wah, enak sekali. Wow, bagus sekali anak-anak videonya. Dalam video Bu Titik tadi, kalian amati ada teman-temannya Naya sedang apa ya? Iya, Naya dan teman-temannya, mereka sedang bermain. Mereka bermain sangat rukun sekali anak-anak. Bagaimana dengan kalian? Saya harapkan kalian juga selalu hidup rukun dengan teman-teman kalian. Tidak bertengkar dan saling menyayangi. Sesuai dengan pengamalan Pancasila keberapa anak-anak hidup rukun itu? Ya, bagus sekali. Sila keberapa ini? Ya, sila ketiga. Kita dimanapun harus hidup rukun dengan teman-teman. Dengan saudara, dengan teman di sekolah, ataupun teman yang ada di rumah. Anak-anak, saat Naya bermain, Naya membawa apa ya tadi? Siapa yang tahu? Iya, Naya membawa simpai. Anak-anak tahu simpai? Pasti semuanya tahu tentang simpai. Simpai adalah benda yang terbuat dari plastik yang berbentuk lingkaran, yang biasanya digunakan anak-anak dalam bermain hula hoop. Ya, kalian pasti suka permainan itu. Ya, coba saat Naya bermain simpai Naya jatuh anak-anak. Apakah simpai itu bisa berubah anak-anak? Tidak. Ya, simpai tetap meskipun dia jatuh ke bawah. Saat Naya membawa simpai masuk rumah, apakah simpainya berubah anak-anak? Tidak, bukan? Anak-anak, simpainya Naya tetap tidak berubah meskipun dibawa masuk ke dalam rumah. Misalnya simpai itu disimpan Bu Titik di almari ya. Apakah akan berubah simpai itu? Tentu saja tidak. Simpai tidak akan berubah. Berarti simpai termasuk benda apa ya? Siapa yang tahu anak-anak? Wah, bagus sekali. Simpai termasuk benda padat. Kalian tahu apakah benda padat itu? Ya, semua pasti tahu apa benda padat. Banyak sekali contoh-contohnya di sekitar kita. Coba contohnya benda padat adalah, ya, ini adalah contoh-contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Ada buku. Kalian semua pasti punya buku di rumah. Ada apa lagi itu? Yang berwarna-warni. Pensil. Pensil juga termasuk benda padat. Ya, simpainya Naya juga termasuk benda padat. Kemudian ada lagi satunya apa ini? Kursi. Kursi juga termasuk benda padat. Coba sekarang Bu Titik mau tanya di rumah kalian, ya, benda padat apa saja yang ada di rumah kalian? Ada lagi itu televisi, kemudian apa lagi? Meja, belajar juga termasuk benda padat. Kemudian apa lagi ya? Tadi yang membuat jus jambu, blender ya anak-anak. Sekarang benda padat itu benda yang bagaimana? Ya, jangan kemana-mana. Bu Titik akan datang kembali setelah jeda berikut ini bersama belajar dari rumah bersama guruku. Bersama guruku. Guruku yang keren. Pandemi bisa jadi usai. Ini normal siap dijalani. Belajar bagi generasi penerus bangsa juga tetap harus terjaga. Yuk kita belajar bersama dari rumah bersama guru. Setiap hari, 6 tingkatan sekolah dasar bersama dengan guru-guru terbaik dari seluruh Surabaya. Saksikan belajar bersama guru hanya di SBL TV. Bisa juga loh di live streaming kita ya. Kembali lagi bersama Bu Titik dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Tadi Bu Titik sudah memberi contoh benda-benda padat. Nah, sekarang apakah benda padat itu? Yuk kita baca teks yang ada di televisi kalian bersama-sama. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap.
ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk simpai dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Ini menunjukkan bahwa benda padat adalah benda yang selalu tetap, tidak berubah, walaupun di mana tempatnya. Sudah paham anak-anak tentang benda padat semuanya? Ya, bagus sekali semuanya sudah paham tentang benda padat. Dari video tadi, ada anak yang membuat apa ya? Ya, jus jambu. Karena Naya dan teman-temannya kehausan, dia panasan, akhirnya mereka ingin minum. Ya, Kak Fatir dan Naya akhirnya mereka membuat jus jambu. Siapa yang suka jus jambu? Saya. Pasti semuanya suka minum jus jambu. Karena jus jambu adalah minuman yang sehat dan juga sangat bergizi. Anak-anak, apa saja coba diingat-ingat ya bahan dan alatnya yang digunakan Kak Fatir dalam membuat jus jambu. Coba sekarang alatnya apa saja, yuk kita ingat-ingat. Siapa yang ingat? Apa? Wah, bagus sekali kamu masih ingat. Ayo kita sama-sama kita sebutkan alat-alatnya. Yang pertama adalah blender, yang kedua pisau, yang ketiga sendok, yang keempat saringan, yang kelima adalah gelas. Bahannya apa saja ya? Bu Titik kok lupa? Kalian masih ingat apa enggak? Wah, masih ingat, bagus sekali. Bahannya yaitu jambu merah, air, gula, dan susu. Anak-anak, yuk kita ulang caranya ya, supaya kalian semua nanti di rumah bisa membuat jus jambu ya anak-anak. Ya, caranya kita cuci dan kita bersihkan dulu jambunya, kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, jus jambu dimasukkan blender, kemudian ditambah gula, kemudian ditambah susu, yang terakhir dikasih apa ya anak-anak? Wah, pinter sekali. Yang terakhir dikasih air. Ya, setelah itu kita blender jus jambunya. Tara, sudah selesai jus jambunya ya. Kemudian jus jambu disaring dulu. Kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Akhirnya mereka dengan senang sekali meminum jus jambu itu. Anak-anak tahu tidak? Jus jambu itu termasuk benda apa ya? Wah, bagus sekali. Jus jambu adalah benda cair. Kenapa disebut benda cair? Ya, karena jus jambu berbentuk cair. Coba saat Kak Fatir menuang jus jambu ke dalam gelas, bentuk jus jambu seperti apa, anak-anak? Ya, bentuk jus jambunya seperti gelas. Seandainya Bu Titik menuangkan jus jambu tadi ke dalam botol, bentuknya seperti apa ya? Seperti apa? Botol. Iya, bagus sekali. Bentuknya akan seperti botol. Jadi, anak-anak, apakah benda cair itu? Nah, pasti semua tahu kan? Air. Sekarang Bu Titik mau tanya. Sekarang di sekeliling kalian ada tidak benda cair? Ada. Oh, ada, bagus sekali. Apa itu? Air. Minyak. Ya, air. Air juga termasuk benda Lem. cair. Apalagi Bu Titik punya contoh benda-benda cair. Ya, lihat segar sekali ya anak-anak. Wah, benda cairnya yang satu apa itu? Ya, itu adalah air. Air dimasukkan ke dalam gelas. Yang kedua apa? Jus jambu. Jambu, jus jambu yang dibuat Kak Fatir sama Naya tadi. Ya, ini dinamakan benda cair. Benda cair yang lain apalagi ya anak-anak? Ya, bagus sekali. Sirup. Apalagi? Apa? Minyak goreng. Pinter sekali. Apalagi ya? Buku. Siapa yang tahu anak-anak?
Pasti semua sudah mengerti tentang benda padat dan benda cair. Coba sekarang yang dinamakan benda cair itu apa ya? Dari tadi Bu Titi hanya ngasih contoh. Ya, benda cair adalah benda yang berbentuk cair dan selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Benda cair memerlukan wadah, anak-anak, memerlukan tempat.